dengan berbagai macam kasus yang ada tadi, sehingga diperlukan sebuah teori akuntansi agar kita sepakat gitu ya untuk menggunakan cara ngitungnya gini, cara lapornya gini, pengakuan pendapatannya gini dan lain sebagainya. Makanya teori akuntansi itu menurutku adalah sebuah kesepakatan. Oke, mengapa akuntansi harus menjadi sebuah teori? Ini baru masuk ke teori sedikit. Nah, karena gini teman-teman semua, kalau seandainya ada sebuah teori, maka poin yang pertama itu ada kerangka kerjanya. Contoh ya, misalnya teman-teman mau nyusun laporan keuangan manufaktur. Kalian kan pasti bingung lah, contohnya gimana ya? Nah gitu ya. Makanya kalau seandainya ada teori akuntansi, kerangkanya itu udah ada. Gini loh cara nyusun laporan keuangan untuk industri manufaktur. Gitu. Terus yang kedua, itu menghadapi kompleksitas bisnis. Nah nanti ketika kalian sudah berpraktik di dunia nyata, itu akuntansinya aneh-aneh kok. Ada yang koperasi lah, ada akuntansi masjid lah, apa. Nah, dengan kalian memahami teori akuntansi, misalnya laporan keuangan itu harus relevan, laporan keuangan itu harus bisa diperbandingkan, laporan keuangan itu harus going concern, dan lain sebagainya, sehingga kalian mengerti konsep-konsepnya dan bisa mengimplementasikan ke jenis-jenis industri yang lain. Nah, terus meningkatkan relevansi dan keandalan informasi ya. Jadi laporan keuangan itu harus relevan. Relevan itu harus mencerminkan nilai sekarang. Dan informasi itu harus andal atau dapat dibuktikan. Nah, terus bisa mendorong pembaharuan dan inovasi, ini bisa melalui IT ya. Dan juga mengatasi isu etika dan kepatuhan. Jadi kalau ada orang yang memasukkan laporan keuangan, kalian tahu kalau laporan keuangannya palsu. Karena kalian memahami bahwa teori akuntansi mengajarkan bahwa laporan keuangan itu harus jujur, laporan keuangan itu harus sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini kita bahas US GAAP. Tadi sudah tak ceritain bahwa negara Amerika berkuasa ya. Kurang lebih seperti ini kerangka berpikirnya. Mungkin nggak perlu terlalu detail. Intinya mereka baru menyusun standar itu kalau seandainya ada shock ya, ada sebuah kejadian maka standarnya dirubah gitu. Oke, lanjut. Gini, namun penggunaan USJP di setiap negara mengalami kendala karena USJP disusun untuk kepentingan Amerika dan tidak relevan di negara lain. That's why muncul IFRS. Nah, mengapa standar akuntansi dunia beralih ke IFRS sekarang? Jadi gini teman-teman, karena sekarang kan industri itu semakin berkembang ya, ekspor impor itu semakin luar biasa pesatnya. Contoh misalnya aku punya klien itu, si klien minta laporan keuangan. Kalau seandainya laporan keuangannya tidak disusun sesuai dengan standar, orang Cina atau investor dari Cina itu dia nggak bisa baca laporan keuangan kita, gitu ya. Nah, kalian kebayang nggak kalau laporan keuangannya orang Arab pakai bahasa Arab, orang Cina pakai bahasa Cina, orang Indonesia pakai bahasa Indonesia, orang India pakai bahasa India? Gimana cara bacanya? Kan nggak bisa ya. Makanya harus diharmonisasi, disetandarkan. Terus ini juga berkaitan dengan kemudahan perbandingan. Terus karena beberapa negara itu seperti kelompok negara-negara misalnya kayak OKI, OPEC, APEC, BRIC sekarang yang lagi heboh itu, dia mensyaratkan ada aturan khusus lah untuk akuntansinya untuk mereka aja gitu. Dan juga harus kompatibel dengan pasar modal global karena semua investor itu bisa kemana-mana sekarang, termasuk di Indonesia, atau investor Indonesia mau invest di saham Amerika juga bisa gitu ya. Nah, ini perbedaan IFRS dan GAAP. Sebenarnya teman-teman bisa search aja perbedaannya apa, karena memang ya berbeda lumayan lah gitu ya. Nah nanti, atau PPT-nya nanti dibaca aja ya. Nah, ada perbedaan USJP sama IFRS lumayan banyak. Nah sampai akhirnya terbentuk segitiga terbalik ini yang menjadi kerangka akuntansi sekarang, atau teori akuntansinya tuh sekarang ini. Ini mungkin aku jelasin singkat saja 5 menit yang bagian ini. Teman-teman semua, kalau nyusun laporan keuangan harus ada asumsinya ya. Asumsinya bahwa ada economic entity
intinya gini, uang pribadi sama uang bisnis harus pisah. Yang kedua, going concern, kalian harus yakin bahwa perusahaan ini itu akan berlangsung lama ya, nggak 2 bulan lagi bangkrut gitu ya. Terus ada monetary unitnya atau semua bisa diukur berdasarkan nilai keuangan. Terus ada periodenya dan accrual ya. Jadi kalau ada piutang, penjualan kredit gitu, jadi penjualannya itu diakui karena dia accrual bukan cash basis ya. Nah, terus pada prinsipnya itu harus bisa diukur, pengakuan pendapatannya harus diatur, expense-nya harus diatur, dan pengungkapannya harus diatur. Komponen apa nih yang harus diungkapkan? Nah, terus ada constraint-nya, ini cost-nya nanti bagaimana. Terus aspek-aspek kualitatifnya apa? Harus ada informasi fundamental. Kalau teman-teman buka laporan keuangan perusahaan-perusahaan itu, CALK-nya lebih banyak daripada laporan keuangannya ya. Karena dia mengungkapkan informasi fundamentalnya. Dan tujuan laporan keuangan itu adalah untuk meningkatkan kualitas dari perusahaan itu sendiri. Kalau seandainya tidak mampu meningkatkan, berarti ada yang salah dari laporan keuangannya. Nah, elemen-elemen laporan keuangannya terdiri dari aset, liability, equity, income, dan expense yang kalian tahu semua. Intinya adalah tujuan akhirnya harus ada laporan keuangan yang memberikan informasi kepada stakeholder atau semua orang yang terlibat di dalam perusahaan tersebut, baik itu investor, kreditur, pemerintah, masyarakat, dan lain sebagainya. Oke.